Salam olahraga, selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini sesuai uh, janji saya kemarin, saya ingin memberikan review antara Roma Juventus dan Barca Villarreal. Pertama kita bahas dulu soal Roma Juventus. Roma Juventus pertandingan big match di Serie A berakhir imbang 2-2. Hasil yang pantas saya rasa untuk kedua tim karena kedua tim sama-sama menampilkan permainan menyerang dan sama-sama mencetak gol dan kedua tim layak mendapatkan 1 poin meskipun sebenarnya Roma lebih diuntungkan karena Rabiot dapat kartu merah. But anyway, Roma bermain bagus. Mereka berani menyerang dengan sisi sayap yaitu Mkhitaryan dan juga Spinazzola, tapi didukung sama pemain yang saya rasa ini pemain bagus yaitu Jordan Veretout. Veretout ini kan sekarang jadi andalan nih buat Roma. Lini tengah Roma itu hidup bukan hanya ada Mkhitaryan aja, tapi ada Veretout ini. Dia tuh bisa menciptakan perbedaan bagi Roma dan permainan Roma itu lebih hidup ketika dia bermain di lapangan. Dia berhasil menghalau atau memberikan tekanan kepada Juventus. Yang saya rasa Juventus ini bermain tidak seperti mereka bermain melawan Sampdoria minggu lalu. Ketika mereka bisa menguasai lapangan tengah, saya lihat pun Weston McKennie masih adaptasi bersama klub barunya, tapi nggak apa-apa, dia juga udah bagus mainnya. Dan di babak pertama, at least Roma juga punya beberapa peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol. Yang pertama, gol Roma kan penalti. Dari kejadian itu layak penalti menurut saya. Karena apa? Karena pemain Juventus memang ketahuan handsball di kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih. Penalti pun dieksekusi dengan baik oleh Veretout. Lalu dibalas nih sama Ronaldo. Golnya penalti juga. Sama dengan kejadian pas gol penalti Roma tadi, pemain Roma kena handsball, dapat penalti Juve dikonversikan sama Ronaldo. Lalu yang menarik ini, gol kedua Roma itu kan gol counter attack, berawal dari sepak pojoknya Juve. Pemain Roma merebut, Mkhitaryan lari, oper ke Veretout langsung soloran dong. Dia langsung mengelabui back Juve dan dia ceploskan ke gawang Szczęsny. Dan itu menurut saya gol yang seharusnya bisa dihindari oleh Juve. Juve ini kan main menyerang. Tentu mereka nggak boleh lupa dong caranya menahan counter attack. Artinya transisi antara mereka menyerang dengan mereka bertahan itu kan harus seimbang. Sementara fullback Juve ini lambat menurut saya. Di kanan ada Cuadrado, di kiri ada Alexandro. Kedua pemain ini harusnya kan bisa memotong pergerakan dari sayap-sayap dari Roma. Tetapi mereka udah terlalu jauh jaraknya dengan pemain Roma. Akhirnya Roma bisa mencetak gol kedua, 2-1 di babak pertama. At least Roma setidaknya bisa memberikan pressure pada Juve. Masuk babak kedua, ini yang menarik. Juve lebih berani ngepres, sedangkan Roma beberapa kali menciptakan peluang. Ada peluang lewat Edin Dzeko, tapi melebar di sisi kanan gawang Juve. Setelah itu, Juve berani ngepres. Akhirnya Juve dapat gol dari umpan Danilo, dikonversikan menjadi gol oleh Ronaldo. Dan menurut saya gol Ronaldo tuh gol yang sangat bagus dan gol yang mirip seperti yang ia ciptakan melawan Sampdoria
musim lalu ketika ia melompat dengan postur tubuhnya yang agak tinggi. Inilah yang membuat bek Roma itu mati langkah untuk mengawal Ronaldo, karena kita tahu Ronaldo tuh pemain yang kuat di bola-bola atas. Lalu Juve juga apes nih, Rabiot dapat kartu merah karena melanggar Mkhitaryan, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena Morata di depan juga, mungkin Morata juga masih ingin beradaptasi, apalagi dia kan di 2014 sampai 16 dia dilatih sama Allegri yang notabene Morata itu bisa langsung nyetel, tapi kalau sama Pirlo dia butuh waktu untuk nyetel. At least Roma sama Juve permainannya sama-sama bagus, sama-sama menyerang, tetapi mereka berdua atau tim ini harus lebih bagus lagi lah mengkreasikan peluang, karena kalau misalnya tadi malam itu hujan gol, itu lebih seru lagi tuh. Itu sama kayak match Inter Fiorentina jatuhnya, hujan gol, ada banyak peluang bisa dikreasikan menjadi gol. Inilah yang membuat Serie A itu kembali menarik. Meskipun selama 8 musim beruntun Juve masih menguasai Serie A. Selama 9 musim beruntun lah ya, dari 2011-12 sampai musim lalu. Oke, itu aja dari Roma Juve. Sekarang ke Barca Villarreal. Barca menang 4-0, start yang bagus bagi Koeman. Akhirnya ia bisa memoles pemain-pemain muda. Ansu Fati dimainkan, Griezmann dimainkan, Coutinho dimainkan. Mereka bertiga menopang Messi di depan. Saya sudah katakan di preview, Koeman ini bisa memasang formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan memasang 2 DM. Saya pikir kemarin Koeman akan memainkan Pjanic dari awal. Ternyata De Jong sama Busquets yang main. Tapi nggak apa, permainan De Jong sama Busquets juga bagus. Fullbacknya Sergi sama Alba, dan duet back tengah Lenglet sama Pique. Barcelona bermain bagus di babak pertama, sangat bagus malahan, menguasai ball position 57% berbanding 43%. Shot mereka juga lebih banyak ketimbang Villarreal, 17 shot ketimbang 10 shot dari Villarreal. Dan yang menarik ini adalah pertandingan pertama mereka tanpa kehadiran seorang Luis Suarez. Yang kebetulan Suarez juga bagus tadi malam lawan Granada. Dia mencetak 2 gol dalam 1 assist, mencetak 2 gol dan 1 assist dalam waktu 20 menit karena ia menggantikan Diego Costa kalau saya nggak salah. Dan setelah itu Barcelona kan mau nggak mau harus cari pengganti Suarez, atau kalau misalnya mereka nggak bisa cari pengganti Suarez dengan pemain baru seperti yang dirumorkan adalah Depay, mereka bisa memanfaatkan antara Ansu Fati atau Dembele. Kalau Coutinho dengan Griezmann, saya rasa belum cocok untuk menggantikan posisi dari Suarez. Dimulai dari gol pertama, Ansu Fati. Pemain ini udah mulai dipercaya sama Valverde sejak musim lalu karena dia lumayan bagus. Dan dia buktikan, dia mencetak gol ke gawang Sergio Asenjo. Saya rasa ini golnya sangat bagus, sangat brilian dari seorang Ansu Fati. Dia bisa memanfaatkan ruang, apalagi assist dari Jordi Alba, dan dia memanfaatkan peluang itu dengan baik dan menjebol gawang Asenjo. Gol kedua juga dari Ansu Fati, dia melihat ada ruang kecil di gawang dari Sergio Asenjo, dan sepertinya back Villarreal juga sudah mati langkah untuk mengawal Ansu Fati. Dan Ansu Fati pun mencoploskan bola ke gawang Sergio Asenjo. Dan setelah itu Barcelona dapat penalti, dikonversikan sama Messi. Yang menarik dari selebrasi Messi ini yang saya baca di media, selebrasi dia ini ditujukan untuk Luis Suarez karena dia masih tidak menyangka Barcelona membiarkan Suarez pergi ke Atletico Madrid. Nanti akan sangat menarik apabila Barca melawan Atletico Madrid di Camp Nou, dan saat itu Suarez akan melawan mantan timnya. Apakah bisa Suarez membuktikan kepada Bartomeu dan Koeman bahwasanya dia memang masih layak untuk mendapatkan
mendapatkan tempat di Barcelona dan sekarang dia sudah resmi hijrah ke Atletico. Gol keempat lumayan bagus dan itu berawal dari kemelut yang ada di depan gawang Barcelona. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa back Villarreal ini bisa melakukan gol seperti itu, bunuh diri. Rasanya susah untuk menjelaskan bagaimana kejadian ini terjadi. Seorang Pau Torres yang dipercaya masuk timnas Spanyol pada pertandingan UEFA League Nations kemarin bisa membuat gol bunuh diri seperti itu yang membuat Sergio Asenjo mati langkah. Kalau kalian lihat di preview saya kemarin, Villarreal at least bisa menciptakan peluang, bisa meredam pemain Barcelona. Tapi ini nyatanya enggak. Malahan mereka yang harus kalah dalam defisit besar seperti ini. Di babak kedua at least permainan tidak berubah. Barcelona tetap meningkatkan serangan meskipun tidak ada lagi gol tercipta. Tapi ini start yang bagus bagi Koeman, start yang bagus bagi Barcelona agar mereka bisa bangkit di musim ini. At least mereka bisa bersaing lagi di La Liga dengan Madrid ataupun Atletico ataupun tim-tim yang lain seperti Sevilla atau Valencia barangkali. Dan kita lihat next matchnya Barcelona bagaimana, dan di Liga Champions terutama karena ini merupakan musim perdana Koeman di Barcelona, dan apakah dia bisa berhasil bawa Barcelona juara lagi. Oke, itu aja dulu. Nanti saya akan buat preview Liverpool Arsenal dan review City Leicester dan Hoffenheim Munchen. Oke, see you soon.